Sejarah perusahaan PT Great Giant Pineapple didirikan pada tanggal 14 Mei 1979 oleh PT Umas Jaya Farm yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan singkong dan pabrik tepung tapioka yang secara hukum telah berdiri sejak tahun 1973. Pada tahun 1979, PT Great Giant Pineapple memulai penanaman nanas. Nanas yang ditanam yaitu jenis nanas tanpa duri. Pada tahun 1983 sampai 1984, PT Great Giant Pineapple memulai pembangunan pabrik dan memulai ekspor perdana nanas kalengan sebanyak 4 kontainer pada tahun 1984. Pada awalnya, PT Great Giant Pineapple hanya memiliki lahan seluas 9.118 hektar. Tetapi sekarang lahan luasnya mencapai 32.200 hektar dengan luas efektif penanaman yaitu 25.595 hektar. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pertumbuhan, meliputi diverifikasi produk, diverifikasi cara pemasukan nanas, produk dan servis yang komplementer, serta sinergi yang optimal, dan ekspansi perdagangan. Selanjutnya yaitu efisiensi yang meliputi yield tinggi dengan biaya rendah, dan perkebunan yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu sistem dan struktur yang meliputi pengembangan bakat, manajemen performa dan akuntabilitas, dan kultur organisasi yang kuat. Yang terakhir yaitu prioritas budaya yang meliputi bertindak sebagai suatu perusahaan, mencapai target yang matang, berpacu dengan waktu sesuai kepentingan, perbaikan yang terus-menerus, dan inovasi dan fokus kepada konsumen dan produk. Yang selanjutnya yaitu struktur perusahaan yang dapat dilihat seperti yang ada pada video. Prestasi perusahaan. Yang pertama yaitu Asian Management Award. Selanjutnya yaitu Indonesian Export Award, Best Employer Award, penghargaan bendera emas SMK 3 dari Sukovindo pada tahun 2000 dan 2005, kategori superior dari United States Department of Agriculture pada tahun 2001, kategori Excellence dari SGS Eropa pada tahun 2002, penghargaan Yasa Ayoda Adinugraha sebagai perusahaan PMA berprestasi pada tahun 2002, sertifikasi Kosher Passover Indonesia Export Award, penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Lampung, penghargaan KHT tingkat nasional, predikat Higher Level dari British Retail Consortium Inggris dan International Food Standard Jerman dan Prancis, dan yang terakhir yaitu kategori Silver dari ISDA pada tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu kita sajikan RSCA dan TBI dari masing-masing negara, yaitu Indonesia, Kanada, Jepang, dan Korea, yang sudah tersaji di dalam video tersebut. Kemudian supply chains. Supply chains yang pertama yaitu pemasok yang berasal dari perkebunan milik pabrik PT Great Giant Pineapple dan perkebunan rakyat atau petani. Kemudian dikirim ke PT Great Giant Pineapple untuk diolah di pabriknya. Setelah jadi, dikirim kepada distributor, kemudian dipasarkan ke dalam pasar luar negeri dan ke dalam pasar dalam negeri. Lokasi pemasok bahan baku dapat dilihat seperti yang tersaji di dalam video. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu ada pemanenan. Buah yang dipilih yaitu buah yang telah memenuhi standar masak, tekstur keras, ukuran, dan volumenya maksimal. Selanjutnya yaitu ada pencucian. Di dalam PT Great Giant Pineapple, metode pencucian yang dipakai yaitu penyemprotan bertekanan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa insektisida dan tanah sebagai sumber kontaminan. Kemudian pemilihan yang bertujuan untuk memilih bahan yang bagus dan sesuai standar dengan bahan yang rusak, dan bertujuan untuk keseragaman warna dan tekstur bahan yang sesuai standar.
Selanjutnya yaitu pengupasan, berguna untuk memisahkan bagian yang bisa dikonsumsi dengan yang tidak bisa dikonsumsi. Selanjutnya yaitu persiapan. Pada tahap ini terjadi aktivitas pencucian, pemotongan, dan pemilahan yang dilakukan secara semi-auto yang dioperasikan oleh operator. Selanjutnya yaitu blanching, yaitu proses perendaman bahan dalam air panas yang bertujuan untuk mengurangi kontaminan dan mengaktifasi enzim yang berdampak pada percepatan pembusukan. Selanjutnya yaitu pengisian. Kaleng yang sudah melalui proses sortasi dan bebas cacat kemudian diisi dengan nanas yang sudah lolos pada tahap sortasi. Kemudian sisa-sisa sela kaleng dipenuhi dengan perasa dengan konsentrasi 60-65%. Selanjutnya yaitu exhausting. Proses ini tidak memberikan perlakuan pada bahan, melainkan kaleng yang akan digunakan. Partikel gas dalam kaleng akan dibuang sehingga ruang dalam kaleng akan mengalami keadaan vakum. Selanjutnya yaitu penutupan kaleng. Proses ini harus segera dilakukan tepat setelah proses exhausting untuk mencegah kebocoran dan masuknya partikel lain dari luar yang dapat merusak bahan dalam kaleng. Yang terakhir yaitu sterilisasi, berguna untuk membunuh semua mikroorganisme dalam kaleng serta melakukan perbaikan tekstur dan juga kenampakannya. Manajemen mutu pada PT Great Giant Pineapple tidak perlu diragukan lagi, karena PT Great Giant Pineapple telah mendapatkan berbagai sertifikat pengakuan dari berbagai pihak seperti sertifikasi ISO 14000 tentang sistem manajemen lingkungan pabrik pada tahun 2006, sertifikasi ISO 9001-2008 untuk sistem manajemen mutu, sertifikasi ISO 2000 untuk sistem manajemen keamanan produk, dan sertifikasi SA 8000 pada tahun 2001 oleh Bureau Veritas Quality Assurance. Selain itu, PT Great Giant Pineapple juga mengedepankan konsep zero waste dalam pengelolaan pabriknya dengan konsep reduce, reuse, and recycling, di mana tidak ada yang terbuang sia-sia. Nanas dengan kualitas baik akan dikemas dan diproses, kemudian kulitnya diolah menjadi pakan ternak. Kotoran sapi digunakan untuk biogas yang akan dimanfaatkan juga pada perkebunannya. Analisis SWOT. PT Great Giant Pineapple menggunakan analisis SWOT yang berupa A. Strengths atau kekuatan, B. Weakness atau kelemahan, C. Opportunities atau peluang, D. Threats atau ancaman. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang pasar. Yang kedua, strategi ST atau Strength Threat, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman bisnis. Yang ketiga, strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan kesempatan yang ada untuk mengatasi kelemahannya. Dan yang keempat, strategi WT atau Weakness Threat, yaitu secara umum adalah strategi untuk bertahan dalam rangka meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, targeting. PT Great Giant Pineapple mempunyai target pasar modern di mana pihak marketing mempunyai target untuk menjual produk ke luar negeri yaitu 60 negara. Yang kedua, positioning. PT Great Giant Pineapple mempertimbangkan posisi produknya agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, bauran 4P, meliputi yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah nanas surprise. Harga yang ditawarkan perusahaan yaitu sekitar 15-20 US dollar per kaleng atau sekitar Rp200.000 per kaleng. Place. PT Great Giant Pineapple mengimpor ke lebih dari 60 negara. Promotion.
Perusahaan ini menjual produknya dengan cara mengekspor dan hanya meninjau negara-negara yang memerlukan atau membutuhkan stok produk olahan nanas kaleng dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu strategi pasokan. PT Great Giant Pineapple membangun rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri. Yang keempat, strategi pengembangan. PT Great Giant Pineapple menggunakan dua analisis, yaitu analisis internal dan eksternal. Yang kelima yaitu segmen pasar. PT Great Giant Pineapple menggunakan pasar nasional maupun internasional. Ada beberapa sistem yang digunakan yaitu pertama, pemasaran bermerek atau branded yang meliputi nasional, internasional. Yang kedua, pemasaran tidak bermerek atau non-branded. Mutu dan standarisasi mutu. Mutu ditujukan untuk mengupayakan agar produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu proses penanganan pasca panen buah nanas. Standar mutu kematangan buah di PT Great Giant Pineapple yang digunakan untuk pengalengan nanas yaitu dengan tingkat kematangan sebesar 25-100%. Pada bulan Februari 1996, PT Great Giant Pineapple telah mendapatkan sertifikat ISO 9002 dari Layat Register yang berarti sistem kualitas yang diterapkan telah memenuhi standar internasional. Sertifikat sistem manajemen mutu lainnya seperti sertifikat SMKS dari Sukovindo tahun 1999. Yang terakhir yaitu packing atau pengemasan. Kanada adalah suatu negara di wilayah Amerika Utara yang beriklim dingin. Hal ini berpotensi untuk menghadirkan produk pertanian dari Indonesia yang beriklim tropis, terutama buah-buahan yang tumbuh di daerah tropis. Hal inilah yang menjadikan Indonesia mencoba untuk mengekspor nanas ke Kanada. Jepang merupakan negara importir nanas ke-9 terbesar di dunia dengan pangsa sebesar 4,7% total impor buah nanas dunia. Tren impor nanas Jepang juga masih mencatatkan nilai yang positif dengan peningkatan sebesar 7,2% selama 3 tahun terakhir. Nanas di Jepang populer untuk dikonsumsi pada saat musim panas, yaitu bulan Mei sampai Agustus. Pada tahun 2017, total volume penjualan nanas di Jepang mencapai 97,8 ribu ton. Walau sempat mengalami penurunan, namun nilai impor Jepang cenderung masih meningkat selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan permintaan impor nanas di Jepang masih akan meningkat. Menurut survei, sekitar 51% masyarakat Jepang memilih mengkonsumsi nanas dalam bentuk cut pineapple, sementara sisanya lebih menyukai nanas dalam bentuk kaleng. Cut pineapple juga populer di segala lapisan usia, baik muda dan tua. Selain cut pineapple, generasi muda juga lebih menyukai nanas dalam bentuk kaleng, sementara generasi yang tua menyukai nanas yang telah dikupas sebagian. Apabila dilihat dari rasa buah nanas itu, masyarakat memilih menyukai rasa asam dan manis. Korea dengan luas wilayah yang kecil terbilang memiliki lahan terbatas untuk mengolah lahan pertanian. Hal ini menunjukkan jumlah produksi agrikultural Korea Selatan masih sangat kecil. Untuk menjawab hal tersebut, Korea Selatan melakukan impor produk buah, baik produk buah yang segar maupun buah yang diawetkan dalam kaleng. Saat ini Korea Selatan menjadi akses pasar wilayah Asia dengan produk domestik bruto per kapita sebesar 33.200 US dollar pada 2013, sehingga akses ini menjadikan potensi dalam merambah pasar yang luas. Kementerian Perdagangan juga positif mampu memperluas pasar. Berikut adalah data potensial buyer dari negara Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Berikut adalah metode pembayaran yang dapat dilakukan. Kami rangkumkan metode, deskripsinya, serta risiko keuntungan bagi eksportir dan importir. Yang terakhir, kami lampirkan katalog produk serta
price list atau daftar harga produk.